Hai, welcome back to Factor P. Sebelumnya aku pernah membahas tentang Menkominfo Johnny G. Plate yang korupsi pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G serta infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara hingga 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah. Bisa dibayangin nggak seberapa banyak duitnya? Padahal dana yang digulirkan ke proyek itu saja cuma 10 triliun dan lebih dari 80%-nya itu dikorupsi. Kalau kalian belum nonton, boleh lah ya buat ditonton dulu. Oke, dengan kerugian yang sebegitu banyaknya, kira-kira gimana ya jadinya kalau proyek itu nggak dikorupsi? Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang belum tahu, jadi menara BTS atau Base Transceiver Station atau stasiun pemancar adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Simpelnya BTS ini tower sinyal lah gitu. Mengutip dari situs resmi Kemenkominfo, proyek BTS 4G diperuntukkan bagi wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan juga tertinggal, dan dibangun secara bertahap. Ditargetkan tower BTS 4G ini dibangun di 7.904 lokasi di wilayah 3T tadi. Pembangunan ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah 2021 yang menargetkan ada 4.200 tower yang bisa dibangun. Nah, sebenarnya mau dilanjut nih di awal tahun 2022. Tapi proyek ini berhenti karena ada pandemi. Dan proyek ini baru dimulai kembali pada Maret 2023 lalu. Meski molor 1 tahun, sepanjang 2022 lalu, proyek pembangunan tower BTS 4G ini nyatanya tak rampung seluruhnya. Dari target 4.200 tower, hanya 958 tower saja yang bisa dikerjakan. Itu pun mangkrak guys. Sisanya sudah pastilah ya. Cuma sekedar target semata. Dan itu pun jauh banget dari target ya guys. Biasalah Indonesia. Anyway, kalau saja pembangunan tower BTS 4G itu nggak mangkrak, masyarakat Indonesia akan dapat menikmati akses internet dan juga layanan digital yang baik, khususnya di wilayah 3T itu tadi guys. Dan kalian tahu, jika akses internet semakin mudah, maka sudah pasti perkembangan cyber dan juga perkembangan ekonomi Indonesia pun akan ikut meningkat. Menurut pengamat IT Vaxikom, Alphonse Tanuwijaya, idealnya satu desa setidaknya memiliki 2 tower. Artinya dengan rencana 4.800 tower itu tadi, minimal akan ada 2.400 desa yang dulunya nggak bisa menikmati internet, jadi bisa terhubung ke internet. Luar biasa banget kan? Tapi itu seandainya kalau Pak Plate nggak korupsi guys. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih? Dana korupsi sebesar itu masa iya dinikmati sendiri? Karena setauku semakin besar dana korupsinya, maka akan semakin banyak juga pihak-pihak yang terkait. Nah, kira-kira siapa saja ya yang terkait? Belakangan ini muncul gosip nih di sosial media yang menyebutkan ada aliran dana yang masuk ke beberapa partai politik. Salah satunya ke Partai Nasdem. Karena memang Johnny G. Plate ini adalah merupakan Sekretaris Jenderal dari partai ini. Bahkan dilansir dari liputan6.com, aliran dana itu sebagian masuk ke rumah ibadah gereja. Selain itu, berdasarkan informasi, dana itu juga masuk ke universitas dan juga bantuan sosial. Bentar, gimana sih ini konsepnya? Uang haram dipakai buat sedekah? Ini biar berkah apa gimana? Nilai setorannya juga gak main-main guys, mencapai 200 juta rupiah. Bahkan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Perbankan telah memblokir puluhan rekening milik sejumlah pejabat dan juga pengusaha yang diduga terkait dalam kasus ini. Kejagung juga telah menerima pengembalian dana dari sejumlah pihak, termasuk dari Gregorius Alex
Plate atau GAP, adik dari Menkominfo Johnny G. Plate, sebesar 534 juta rupiah. Kemudian ada dana sebesar 34,5 miliar rupiah dari PT Sunshine Exindo yang diduga bersumber dari proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Namun seakan gak kapok nih, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tetap akan berupaya melanjutkan proyek pembangunan jaringan telekomunikasi BTS ini di tengah kasus korupsi yang sedang berjalan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD juga mengatakan upaya tersebut dilakukan karena mempertimbangkan bahwa pembangunan BTS 4G ini adalah proyek multi-year. Kata Mahfud juga proyek tersebut sudah berlangsung selama 14 tahun. Dan terakhir, Mahfud MD juga mengatakan bahwa Johnny G. Plate itu bukan politisi, sehingga kasus itu tidak ada kaitannya dengan pemilu atau pilpres. Karena memang penyidikan kasus ini sudah lama dilakukan. Namun, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyadari bahwa kasus ini berpengaruh kepada elektabilitas partainya, serta calon presiden yang diusungnya yaitu Anies Baswedan. Coba nih, gimana komentar kalian tentang kasus ini? Oke guys, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru buat kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah, atau kalian bisa kirim request kalian ke vectorpicofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini, and thank you for watching. See ya!